Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Asia Teknik akan berbagi tentang cara memperbaiki modul AC Mitsubishi yang mati total. Ini terlihat mati total, resistornya aja sudah pecah itu ya, tergeletak, sudah tercabut saking panasnya mungkin. Sebelum kita perbaiki, tentu kita harus mengeluarkan dulu modul ini ya dari kotaknya ini. Nah, cara mengeluarkannya begini ya teman-teman, jangan terburu-buru karena modul ini panjang, mudah patah ini kalau salah. Cara pertama mengeluarkannya, kabel arde ini akan mengganggu kalau belum dicabut, congkil aja tuh ya. Kemudian kita cabut juga nih kabel power ya, karena belum digunakan. Kita akan memeriksa komponen ini, di baliknya harus kita ukur-ukur ya dengan tester. Tekan aja dengan jari nih ya, begini nih, dengan telunjuk tekan sedikit, mudah ya keluar. Kemudian kita cabut juga kabel data ini. Caranya tekan penguncinya di sini, cabut tuh ya, mudah ya. Nah, ini ada penguncinya di sini tuh. Nah, ya seperti itu. Sekarang kita keluarkan bodi PCB-nya. Ya, sudah bisa diangkat. Tinggal kita cari gangguannya di sini. Apa yang rusaknya. Kemudian kita ukur bagian mana-mana yang ada kerusakan. Kita mulai mengukur-ukur, mencari-cari komponen yang rusak. Ini resistor yang sudah terlepas dari bodinya tadi. Kenapa dia bisa keluar dari tempatnya sini ya, dari modul ini? Mungkin dia ada sesuatu sampai pecah begini. Mungkin dia menahan beban yang terlalu berat. Pasti ya ada yang membebani, yang membuat dia panas. Oleh karena itu pasti ada komponen yang rusak. Sekarang kita cari rusaknya. Karena kalaupun diganti ini akan terjadi yang sama, meletak lagi begini, kalau gangguannya tidak kita selesaikan. Diodanya sampai pada rontok, putus. Nah, hanya ada satu yang masih hidup nih diodanya. Lanjut kita ukur elko-nya. Apakah masih ada nilainya? Elko sudah tidak ada nilainya nih, sehingga menyebabkan panas. Elko-nya harusnya nilainya 82 mikro, 450 volt. Ini sudah tidak ada nilai. Tinggal kita cari aja penggantinya, kemudian kita pasang. Sekarang melepas kaki-kaki komponen yang mau diganti. Caranya supaya mudah diangkatnya, diberikan timah dulu ya kaki-kakinya tuh. Nanti disedot. Nah, dengan sedotan timah. Tuh, ya. Ya, begitu caranya. Supaya mudah diambilnya. Tuh ya. Jadi pancing dulu timahnya supaya mudah keluar. Ya. Sesudah disedot timahnya, congkel aja pakai test pen tuh sedikit-sedikit ya nih. Nah, kalau dengan tangan tuh ya, taruh. Ini dioda calon penggantinya ya. Sebelum dipasang harus kita perhatikan teliti ya. Nah, kita ukur dulu. Jangan sampai belum diukur sudah dipasang. Dioda baru juga ada yang koslet ya. Ini cara ngukurnya tuh ya. Tuh, yang ada gelangnya dikasih tester hitam 554 ohm ya. Seperti itu. Nah, dibulak-balik, tidak boleh ada. Seperti itu. Keseluruhan harus diukur seperti itu. Setelah diukur baru boleh dipasang.
Perhatikan cara pasangnya, jangan sampai terbalik ya. Yang ada tanda cincinnya ini nih, ini harus di tempat yang kayak panah ini nih. Nah, seperti itu. Lihat ya. Cincin. Nah, ini yang bercincin harus ketemu yang ujung panah itu. Ya, seperti itu. Ya, perhatikan. Nih ya. Yang bergelang tuh di sini titiknya. Yang berpanah. Nah, sini bergelang nih, ini gelang. Semua dioda sudah terpasang. Tinggal kita menyordel. Hati-hati dalam menyordel ya. Kita harus tandas. Satu persatu aja tuh. Nah, harus kena, pastikan menempel. Tuh ya, gitu. Sesudah disolder, kita harus potong ujung-ujung kakinya satu persatu ya. Ya. Nah, ujung-ujung kaki dioda sudah terpotong semua ya. Tinggal pasang resistor yang terbakar tadi. Yang ini. Gantinya ini ya. Nah, di sini tempatnya, ini bolongnya ini. Ya, tempatnya dibaliknya di sini tuh. Nah, ya, harus dipegang sambil ditempel timah ya. Ini tuh. Satu biar nempel dulu. Nah, sudah nempel satu ya. Nah, baru satunya lagi di solder. Sekarang kita lepas elko-nya, kita ganti ya. Bagaimana biasa cara mau melepas, terus diberikan dulu timah supaya mudah disedotnya ya. Nah, karena timah yang lama itu sudah keras, itu menempel di PCB, maka diberikan pancingan timah baru supaya mudah disedotnya. Nih, encer. Nah, langsung ya. Tuh ya, keluar. Kita ganti dengan yang penggantinya. Nah, tekan, tahan ya. Nah, biar neken ke meja. Solder satu. Tahan, kasih timah. Tuh, udah. Penggantian komponen dan penyordelan sudah selesai. Sekarang kita masuk pada proses pengetesan, ya kah? Apakah sudah bisa menyala atau belum? Boxnya kita bawa lagi ya. Ini boxnya. Lalu kita kasih kabel power untuk pengetesan. Kabel powernya dipasang di N ya. N sudah terpasang. Yang L kita sudah ya. N, L terpasang. Sekarang kita pasangkan modulnya. Gak usah dikancing dulu ya. Kita pengetesan di luar aja. Kita pasang aja dulu powernya ya. Tuh udah masuk kabel power. Kemudian kabel data kita pasang. Kabel arde nggak usah dipasang dulu ya. Nah, sudah. Dengan begini kita sudah bisa mencoba ya. Ini server dan displaynya di sini ya. Kita siapkan. Sekarang kita masuk pada pemberian aliran power ya. Ini stekernya ya, tinggal colokin ke power. On power. Lihat receivernya sudah berkedip lampunya ya. Tinggal kita uji dengan remote ya. Ini remote-nya ya, remote-nya sesuai Mitsubishi ya.
Nah, bunyi ya. Itu aja yang dapat AC Teknik bagi ya untuk teman-teman. Semoga ini bermanfaat. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.